Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF memprediksi inflasi di tanah air akan terus berkontraksi dan meninggi hingga akhir tahun 2022. Prediksi tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF Taufik Ahmad dalam konferensi pers virtual Minggu 7 Agustus 2022. Menurut Taufik, meski ekonomi tanah air pada triwulan kedua tumbuh positif sebesar 5,44% dibanding tahun sebelumnya, namun indeks harga konsumen atau IHK pada bulan Juli mengalami kenaikan sebesar 0,64%. Dengan demikian, tercatat inflasi IHK Juli 2022 menembus angka 4,94% dibanding tahun lalu. Hal tersebut menjadi inflasi tertinggi yang dialami Indonesia sejak tahun 2015. Taufik menjelaskan jika pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan kenaikan inflasi, hal ini akan menyebabkan ketidakpastian. Bahwa pertumbuhan tinggi, inflasi tinggi, ini menjadi satu bahaya yang cukup signifikan, mengingat inflasi yang bergejolak sudah di angka 10,07%. Ini kenaikan di harga bawang, cabai merah, keriting, telur, daging ayam, dan sampai akhir tahun ini akan menjadi satu problem yang cukup serius gitu, karena disebabkan oleh cuaca iklim. Selain itu, Wakil Direktur INDEF Eko Listianto mengatakan, solusi untuk mengurangi risiko inflasi tinggi di triwulan ketiga 2022 yakni dengan menekan biaya belanja pemerintah, yang pada triwulan kedua tercatat membengkak hingga lebih dari 20%. Menurut Eko, dalam masa pemulihan ekonomi, pengeluaran belanja pemerintah yang tidak membengkak akan membantu menahan laju inflasi inti tetap rendah. Barang masih terkontraksi, belanja modalnya terkontraksi begitu. Padahal di saat pandemi seperti sekarang, ketika kita mau memulihkan, ya sebetulnya yang paling cepat, yang paling bisa jadikan akseleran itu sebetulnya adalah dari sisi konsumsi pemerintah ya, sebetulnya gitu. Perlu diketahui walaupun inflasi di bulan Juli menyentuh angka lebih dari 4%, namun angka tersebut menjadi terendah ketiga setelah China dan Arab Saudi yang berhasil menahan inflasi di angka 2%. Nominal ini tentu jauh di bawah rata-rata inflasi dunia yang menyentuh angka lebih dari 10%. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.